Hai, selamat datang di pelatihan soft skill oleh KKN PPM UGM Rongkop 2021. Sebelumnya perkenalkan, saya Anglila, mahasiswi psikologi yang akan membawakan materi pada sesi kali ini. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang komunikasi efektif. Pengertian dari komunikasi efektif itu sendiri adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Untuk mengetahui seberapa efektif suatu proses komunikasi, kita dapat melihatnya dari tercapainya tujuan si pengirim pesan. Dengan adanya komunikasi efektif ini, diharapkan pesan dapat diterima dan lebih mudah dipahami oleh orang lain. Berikut ada 5 prinsip dasar dalam komunikasi efektif. Yang pertama ada respect, yaitu menyampaikan pesan dengan sopan dan menghormati nilai, kepercayaan, pendapat, dan ide orang lain. Kemudian ada empati atau memahami perasaan orang lain, dan audible yang berarti pesan dapat diterima dengan baik. Selanjutnya ada clarity, yaitu pesan yang disampaikan harus jelas dan tetap bersikap humble atau rendah hati dan saling menghargai. Dalam komunikasi efektif, kita memerlukan beberapa kemampuan seperti berikut ini. Pertama adalah kemampuan mendengarkan dan memahami. Kita perlu menjadi pendengar yang baik, waspada, dan sabar. Selain itu, kita harus mampu memahami dan menafsirkan pesan dengan baik. Kemampuan selanjutnya adalah memberikan umpan balik. Nah, umpan balik ini harus disampaikan dengan bahasa yang sopan dan kita harus mengembangkan sikap terbuka terhadap umpan balik. Jadikan umpan balik yang diberikan orang lain itu sebagai masukan untuk kedepannya. Kemudian ada bahasa tubuh yang merupakan komunikasi pesan nonverbal. Bahasa tubuh ini bisa berupa ekspresi wajah, pandangan mata, suara, serta postur dan gerakan. Ini adalah contoh bahasa tubuh yang baik. Pertama adanya kontak mata yang menatap lawan bicara dan fokus. Kemudian ekspresi wajah tersenyum dan terlihat senang. Selanjutnya postur tubuh yang baik adalah posisi tegap namun tetap santai. Hindari terlalu banyak gerakan tangan yang tidak perlu seperti memainkan kuku atau menggoyangkan tangan. Tips untuk bahasa tubuh yang baik adalah posisikan diri seakan-akan kita sedang bercerita. Selanjutnya adalah media. Kita perlu memilih media yang sesuai dengan situasi, prioritas pesan, dan sudut pandang penerima. Apakah lebih baik disampaikan lewat telepon, atau lewat pesan singkat, atau dibicarakan secara langsung? Kita juga perlu yakin dan percaya kepada diri sendiri. Ketika kita menampilkan rasa percaya diri di hadapan publik, ini akan menambah kesan hebat dan kepercayaan di mata orang lain. Selanjutnya ada penyampaian pesan. Pesan harus disusun dengan kata-kata sederhana, harus jelas dan tepat. Komunikasi efektif ini sangatlah penting dalam dunia kerja. Berikut adalah contoh penerapannya. Dengan adanya komunikasi efektif, kita dapat membangun relasi yang sehat, mendorong pertumbuhan organisasi karena saling memberi masukan dan diterima dengan baik, juga dapat terhindar dari masalah komunikasi seperti salah paham dan perselisihan, sehingga konflik dapat berkurang. Kita akan masuk ke materi kedua, yaitu materi kerjasama tim. Kerja tim adalah upaya kolaboratif kelompok untuk mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan tugas dengan cara yang paling efektif dan efisien. Terdapat 5 tahap membentuk tim efektif sebagai berikut. Tahap pertama adalah forming atau awal mula sebuah tim terbentuk. Dalam tahap ini, tim akan memilih siapa yang akan menjadi ketua tim, siapa yang akan menjadi anggota, dan memilih untuk posisi-posisi lainnya. Biasanya pemilihan posisi tersebut dipilih berdasarkan hasil voting. Selanjutnya ada fase storming. Dalam tahap ini, tim mulai menentukan rencana untuk mencapai tujuan. Tim akan menentukan apa yang harus dilakukan dan siapa orang yang akan melakukannya. Kemudian masuk ke tahap norming. Seperti yang kita ketahui, dalam satu tim terdiri dari berbagai individu. Adanya perbedaan pendapat, karakter, dan persaingan dari masing-masing anggota diperlukan aturan atau tata tertib yang jelas. Sehingga perbedaan dan persaingan menjadikan anggota tim lebih kuat karena memiliki satu tujuan yang sama. Selanjutnya ada tahap performing. Pada tahap ini, antar anggota tim saling bergantung. Mereka berbagi tujuan bersama dan memahami rencana untuk mencapainya. Setiap orang telah mengetahui perannya dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Terakhir ada tahap adjuring. Sebenarnya ada beberapa perbedaan pandangan pada tahap ini. Sebagian berpendapat bahwa perlu adanya pembubaran tim apabila tujuan sudah tercapai. Sebagian lainnya berpendapat bahwa tidak perlu adanya tahap ini karena begitu tujuan tercapai, otomatis tim berhenti dengan sendirinya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa setiap orang memiliki peran tersendiri dalam tim. Yang pertama ada leader atau pemimpin tim. Pemimpin harus memberikan arahan, visi, motivasi, dan ketentuan kerja tim. Maka diperlukan pemikiran yang strategis untuk menjaga keberlangsungan tim. Kemudian ada fasilitator. Fasilitator di sini berperan sebagai perantara atau jembatan. Fasilitator dapat menampung segala aspirasi, memastikan dan membantu tim memahami tujuan dan visi target tim. Kemudian ada coach atau pelatih. Peran coach di sini adalah mendampingi individu jika seorang anggota tim telah dilatih pada suatu hal. Terakhir ada member atau anggota tim. Anggota tim memiliki peran untuk mewujudkan visi atau target tim.
Anggota juga memiliki tugas untuk selalu hadir dan berpartisipasi aktif dalam tim. Terdapat 2 kunci keberhasilan dalam kerja sama tim. Yang pertama adalah sinergi dan kolaborasi. Berikut ada beberapa manfaat dari kerja sama tim, seperti inovasi yang lebih cepat, lebih efisien, dan saling belajar antar anggota. Mari kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu leadership atau kepemimpinan. Sebelum kita masuk ke materi, kita perlu mengetahui bedanya dari bos dan pemimpin. Kita dapat dengan jelas melihat bedanya, bahwa pemimpin di sini tidak hanya memberikan perintah, namun juga ikut berkontribusi. Kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi dan membimbing pengikut atau anggota lain dari suatu organisasi. Mengapa leadership dianggap penting? Karena leadership merupakan kunci keberhasilan tim. Semua keputusan, gerakan, dan laju perkembangan memerlukan kemampuan leadership. Leadership akan sangat bagus ketika dipadukan dengan kerjasama tim. Dengan kekuatan leadership yang baik dan kerjasama tim yang baik, maka hambatan dan rintangan dapat dihadapi oleh tim. Berikut ini adalah kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah inovatif. Kemampuan untuk berpikir secara revolusioner dan menghasilkan ide baru sehingga memberikan dampak positif. Yang kedua adalah komunikatif. Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya tentang komunikasi efektif, pemimpin harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar dapat menyampaikan pesan dengan baik pula. Selanjutnya adalah kemampuan untuk membangun kerjasama. Pemimpin dapat menentukan tim, mendorong dan mengarahkan anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi melalui kerjasama tim yang efektif. Kemudian ada kemampuan manajemen masalah. Pemimpin peka terhadap masalah yang timbul dan dapat mengatasi masalah tersebut dengan segera. Kemudian kemampuan pengambilan keputusan. Pemimpin harus bertindak tegas dan komunikatif. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin harus mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Juga dapat menerima masukan dengan baik dalam bentuk kritik, usul, maupun saran. Mari kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu regulasi emosi. Sebelumnya, mari kita kenali terlebih dahulu apa itu emosi. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Dapat berupa marah, senang, kecewa, ataupun sedih. Kemudian, untuk regulasi emosi sendiri adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menilai, mengatasi, mengelola, dan mengungkap emosi dalam rangka mencapai keseimbangan emosional. Berikut adalah aspek dalam regulasi emosi. Yang pertama adalah strategi atau kemampuan untuk menemukan suatu cara yang dapat mengurangi emosi negatif. Kemudian ada tujuan, yaitu kemampuan individu untuk tidak terpengaruh oleh emosi negatif, sehingga individu tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya ada kontrol, yaitu kemampuan individu untuk dapat mengontrol emosi yang dirasakannya. Dan yang terakhir ada penerimaan atau kemampuan individu untuk menerima suatu peristiwa yang menimbulkan emosi negatif. Selanjutnya kita bahas terdapat 5 tahapan dalam regulasi emosi. Jadi yang pertama adalah seleksi situasi atau menentukan emosi yang akan muncul, dan kemudian ada modifikasi situasi atau mengubah situasi sekitar untuk memengaruhi kondisi emosinya. Kemudian ada attentional deployment, yaitu fokus pada aspek tertentu sehingga emosinya lebih terpusat. Selanjutnya ada cognitive change atau mengubah cara pikir atas situasi yang terjadi dan melihat sudut pandang yang berbeda. Dan yang terakhir ada response modulation, yaitu mengubah respon ketika suatu hal telah terjadi. Berikut adalah cara untuk mengendalikan emosi. Yang pertama adalah tarik nafas yang panjang dan hembuskan. Kemudian cara kedua adalah dengan menghitung angka. Ketika Anda sudah mulai merasakan emosi, Anda dapat menghitung pelan angka satu persatu. Sama dengan cara sebelumnya, adanya jeda waktu memungkinkan Anda untuk menahan emosi dengan segera. Kemudian Anda juga bisa menenangkan diri sejenak. Berikan waktu untuk diri Anda sendiri. Dengan begitu, Anda dapat berpikir dengan jernih atas masalah yang ada. Dan yang terakhir dalam regulasi emosi, jangan lupa untuk berpikir positif. Ambillah sisi positif dari setiap masalah sehingga dapat dijadikan pembelajaran dan kita dapat menerima situasi dengan baik. Materi selanjutnya adalah manajemen waktu. Manajemen waktu adalah proses pengendalian waktu berdasarkan suatu rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan dipertimbangkan. Ada banyak manfaat dari manajemen waktu, seperti dapat menggunakan waktu dengan baik, memaksimalkan waktu yang digunakan, dan lebih produktif. Berikut saya akan sampaikan cara untuk mengatur manajemen waktu. Pertama-tama dalam mengatur manajemen waktu, kita perlu membuat perencanaan. Anda bisa mulai menuliskan tentang apa saja yang ingin Anda lakukan, dan buatlah rencana untuk mewujudkan tujuan tersebut. Kemudian lakukan pembatasan rencana, karena perencanaan yang terlalu banyak justru membuat stres dan frustasi. Beberapa kegiatan yang tidak memiliki hasil akan membuat manajemen waktu yang dibuat semakin kacau. Setelah sudah memiliki rencana, kemudian kita harus membuat prioritas. Urutkan kegiatan berdasarkan prioritas atau tingkat kepentingan, misalnya pekerjaan utama yang ditaruh di paling atas. Terakhir, silakan luangkan waktu untuk diri Anda sendiri. Walaupun memiliki banyak rencana, tapi jangan lupa akan hal yang Anda sukai.
Terlalu banyak waktu pada pekerjaan akan membuat Anda merasa pada titik kejenuhan yang bisa menimbulkan rasa stres. Kemudian kita masuk ke bagian motivasi. Motivasi diri adalah sebuah kemampuan kita untuk memotivasi diri kita tanpa memerlukan bantuan orang lain. Motivasi terdiri dari dua jenis. Motivasi dapat berasal dari dalam individu atau intrinsik, dan juga bisa berasal dari luar individu atau ekstrinsik. Untuk dapat meningkatkan motivasi diri, Anda bisa mengikuti cara sebagai berikut. Yang pertama adalah tetapkan dan tulis tujuan. Tentukan tujuan hidup dengan menuliskan hal-hal apa saja yang ingin dicapai serta waktunya, seperti dalam jangka 1 bulan ke depan, 1 tahun, atau 3 tahun ke depan. Kemudian susun rencana dengan baik dan terarah. Dalam mencapai tujuan yang diinginkan, diperlukan rencana yang baik agar dapat tercapai. Rencanakan hal yang akan dilakukan agar dapat mencapai tujuan dan buat jadwal waktu mengerjakannya. Karena pada dasarnya, tujuan inilah yang menjadi motivasi pada diri kita. Setelah semua sudah direncanakan dan Anda sudah pasti dengan tujuannya, Anda dapat mengatasi rasa takut terhadap kegagalan. Terkadang, rasa takut timbul dari dalam diri sendiri. Jadi Anda tidak perlu takut gagal karena gagal adalah bagian dari proses belajar agar dapat menjadi lebih baik dan sukses ke depannya. Kemudian, tanamkan untuk selalu bersikap positif. Hindari berpikiran negatif dan mulailah berpikir positif. Yakinlah bahwa hal baik akan segera terjadi. Lakukan hal positif agar membawa dampak positif pula. Dan Anda bisa memberikan hadiah pada diri sendiri. Tidak apa untuk memberikan hadiah kecil untuk diri sendiri. Anggap saja sebagai penghargaan karena telah berjuang keras selama ini. Hal ini juga dapat membawa kesenangan tersendiri dan meningkatkan semangat kita kembali. Kita akan masuk di materi terakhir, yaitu etika kerja. Etika kerja adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas. Etika inilah yang menjadi kunci atau paduan kita dalam profesionalisme kerja. Dalam etika kerja, kita perlu menerapkan nilai karakter seperti jujur, berkomitmen, dan juga bertanggung jawab. Kita harus selalu bertindak sopan kepada siapapun dan dimanapun. Dengan begitu, kita akan menunjukkan rasa saling menghargai dan juga disegani oleh banyak orang. Perhatikan juga waktu sebelum menghubungi seseorang. Waktu yang tepat untuk menghubungi adalah pada saat jam kantor, yaitu jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Hindari menghubungi saat jam istirahat seperti jam makan siang dan juga malam hari. Selalu berpenampilan bersih dan juga rapi. Dalam berpakaian tidak perlu menggunakan baju yang mahal ataupun yang bagus. Yang penting tetap rapi dan bersih. Kita juga perlu menghargai privasi orang lain, tidak mencampuri urusan orang lain, ataupun menanyakan sesuatu yang bersifat pribadi. Sekian training kali ini. Untuk menguji pemahaman, silakan kerjakan games yang sudah saya siapkan. Terima kasih telah mengikuti pelatihan soft skill kali ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat.